Shalom saudara. Puji Tuhan. Saya rindu untuk kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan supaya semua kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Saudara boleh melihat pohon yang begitu tinggi, besar. Ya. Itu kenapa dia bisa berada sampai pada ketinggian yang begitu besar dan begitu kokoh. Ketinggian yang begitu tinggi ya. Dan kokoh. Karena ada akarnya yang menopang. Bangunan ya yang kita tempati ini ada fondasinya yang menahan. Semakin tinggi bangunan yang dibangun itu, semakin dalam fondasi yang harus ditanam ya. Jadi ketinggian dari sebuah bangunan, kokohnya sebuah bangunan itu datangnya dari dasar bangunan itu. Yesus adalah dasar dari bangunan. Amin. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu, termasuk kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita, masa depan kita, keluarga, rumah tangga, pernikahan kita, studi, pekerjaan, semuanya jadikan Yesus merupakan dasar. Amin. Kalau dasar itu tidak kuat, iman saudara tidak kuat, pengharapan saudara, kepercayaan saudara kepada Yesus itu tidak kuat, hanya tahu sebatas kulitnya, oh iya Yesus ya, yang setiap Desember itu dirayakan hari kelahirannya. Kalau cuma sebatas itu saudara, maka fondasi iman saudara, fondasi hidup saudara tidak kuat. Kita bisa melihat, bisa terdeteksi, bisa ketahuan siapa yang punya iman tidak kuat. Itu berarti dasar pemahaman dia terhadap Tuhan, terhadap Yesus yang kita sembah itu juga tidak kuat, dangkal. Kalau saudara memahami Yesus itu hanya sedikit, maka imanmu pula akan sedikit. Itulah sebabnya mari kita harus setiap hari memahami, mendalami. Amin. Jadi Kristen itu bukan saja punya Alkitab. Jadi Kristen itu bukan saja datang ke gereja. Tetapi jadi Kristen itu harus punya dasar iman yang teguh, iman yang kuat. Saya sudah pernah berkhotbah tentang dasar dari iman. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dia bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Gitu ya, dia dasar dari segala sesuatu. Iman. Tetapi iman juga punya dasar. Iman saudara letakkan pada dasar apa? Logika saudara? Harta saudara? Pekerjaan atau usaha? Maka itu akan hancur. Dasarilah imanmu pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itulah sebabnya hari ini topiknya adalah Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau segala sesuatu itu berarti tidak ada yang terkecuali. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tadi malam di ucapan syukur Ibu Indah, saya katakan bahwa di dalam Yakobus pasal 5 ayat 4 dan 5 itu ada 3 kali pengulangan kata mengalahkan dunia. 3 kali pengulangan. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita mengalahkan dunia sampai 3 kali. Artinya bahwa 3 kali itu menunjukkan kepada
3 dimensi waktu. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, hari ini ada juga pengulangan apa yang disampaikan tadi malam. Yesus Kristus tetap sama, satu, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita tahu kehidupan kita masa lampau telah Dia tebus, telah Dia pulihkan, masa sekarang Dia akan tetap pelihara, dan masa depan Dia akan kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya mau kasih tahu saudara bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, cintanya kepada saya dan saudara tidak pernah berubah, mujizatnya pun tidak berubah. Amin. Haleluya. Kalau Dia pernah melakukan mujizat, menolong orang, mati dibangkitkan, buta dibuat melihat, yang timpang berjalan, yang lepra disembuhkan, maka hari ini pun kuasa yang sama akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Masalah skripsi, Tuhan akan tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ujian pasti Tuhan tolong. Nah, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itulah sebabnya kita menjadikan Dia dasar dari kehidupan kita, dasar dari segala sesuatu. Nah, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Jadikan Dia dasar, karena yang pertama adalah di dalam Yesus ada segala kuasa. Amin. Yesus yang memegang segala kuasa. Kita berkata bahwa Dia mengatakan segala kuasa ada dalam tangan. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kita jadikan Dia dasar, karena ada kuasa di dalam Dia. Oleh darah anak domba. Darah anak domba itu kuasa. Kita nyanyikan lagu ini, kita sedang menyatakan bahwa Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Maut saja dikalahkan. Semua, siapa saja yang punya kuasa, punya hebat, dia tidak bisa kalahkan maut. Ya, tidak bisa. Tapi ada seorang yang bisa mengalahkan maut. Namanya Yesus. Hebat. Dia bisa taklukkan maut. Apalagi dari cuma hal-hal kecil, saudara. Selain Dia yang memegang segala kuasa yang ada di langit dan di bumi, kita jadikan Dia dasar dari segala sesuatu. Dasar dalam kehidupan kita, dasar iman kita, karena satu waktu nanti Dia yang akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Dia yang akan menjadi hakim. Yesus akan menjadi hakim, akan datang sebagai hakim untuk menghakimi. Ya, menghakimi. Jadi yang paling ditakuti itu adalah sidang. Nah, saudara, kita semua akan disidang. Kita semua akan ditanyakan apa yang kita sudah lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya akan terbaca dan kelihatan pada monitor. Kalau saudara sudah menjadikan Dia, Yesus, sebagai dasar hidupmu,
saudara tidak perlu takut menghadapi sidang itu. Amin. Kita tidak perlu takut. Ya. Jadikan dia dasar dari segala sesuatu. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang katakan ini? Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya Dia adalah dasar. Amin. Gak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia adalah jalan keselamatan. Dia adalah kebenaran. Dan Dia adalah kehidupan. Sebelum Dia mati 3 hari, Dia sudah ngomong ini, bahwa Dia adalah kehidupan. Kalau Dia sudah ngomong ini, Dia adalah kehidupan. Pada waktu Dia mati itu tidak bakal mati selamanya. Betul enggak? Karena Dia sudah ngomong lebih dulu. Bagaimana mungkin dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Sementara waktu mati, selamanya. Tapi Dia mati dan bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah hidup, dan Dia mengalahkan maut. Musuh terbesar yang sangat besar di dunia adalah maut. Yesus kalahkan. Amin. Luar biasa enggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. Kita lihat yang kedua. Selain segala kuasa ada di tangan Dia, segala sesuatu pun ada di tangan Tuhan. Hal apa saja, termasuk masa depan kita, ada di dalam tangan Tuhan. Keluarga kita, rumah tangga, pernikahan kita, usaha kita, ekonomi kita, pelayanan kita, jodoh pun ada di dalam tangan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habisnya apa? Rahmatnya. Selalu baru. Besar setianya. Tak pernah habisnya. Kasih setianya, rahmatnya. Selalu baru. Ada lagi. Amin. Ada lagi. Minggu kemarin saya sudah sampaikan tentang iman dari Rudi Hartono. Dia katakan 1 angka lagi Tuhan. 1 angka lagi Tuhan. 1 angka lagi Tuhan. Dari tinggal 1 angka lawannya menang. Dia dari 0. Dia bisa mengejar sampai dia yang mengalahkan lawan. Karena rahmat Tuhan. Selagi matahari setiap pagi ada, itu artinya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dasarkan, jadikan Dia dasar dari kehidupan kita. Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia adalah pencipta, Dia yang dapat mengadakan mukjizat, Dia yang mengatur segala masa depan kita. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Matius 11 ayat 28. Tuhan yang memberi kelegaan. Kalau saudara jadikan Yesus adalah dasar hidupmu, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Karena yang mampu memberikan kelegaan, melepaskan kita dari belenggu, menyucikan dosa kita, hanya Dia. Kita berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Persoalannya apakah kita mau datang atau tidak. Amin. Kalau saudara mau datang, saudara akan mendapatkan itu. Ayat ini akan tergenapi.
Tapi kalau saudara tetap ada pada tempatmu, saudara tidak akan bisa dapat. Amin. Datang. Katakan sama saya, datang. Datang. Marilah. Mari. Melangkah. Jangan tinggal di rumah terus. Yang ketiga, yang pertama tadi, jadikan Yesus dasar karena Dia yang memegang segala kuasa. Yang kedua, Dia yang memegang segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Ya, dan yang ketiga, Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Apa rencana Tuhan? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Saudara baca keras ayat ini. Ini ayat yang sangat powerful. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya. Saudara, ini luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa. Kalau saudara mau jadikan Yesus dasar dari kehidupan saudara, yang utama dalam kehidupan saudara, prioritas dalam kehidupan saudara, maka Dia akan membebaskan saudara. Amin. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik, menyampaikan kepada, melepaskan mereka yang tertawan. Kata-kata ini adalah kata-kata yang dari Yesus sendiri. Dan ini bukan bermakna secara lahiriah saja, tetapi secara rohani pun. Mencelikkan yang buta artinya bukan saja mereka yang katarak matanya, tetapi yang buta rohani pun dicelikan mata mereka. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Membebaskan. Saudara mau dibebaskan? Untuk menyampaikan tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel telah tiba. Artinya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Amin. Tidak ada kuasa setan yang tidak bisa diusir. Amin. Apalagi? Tidak ada gunung persoalan yang tidak bisa dipindahkan. Tambahkan lagi saudara. Dia membebaskan kita, artinya segala kesulitan. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa ditangani. Semuanya bisa. Kalau Anda mau jadikan Dia adalah dasar dalam kehidupanmu. Jadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Amin. 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 Tidak ada ikatan-ikatan yang tidak bisa dibuka. Jangan datang katakan, Bapak ini sudah tidak bisa orang ini. Orang boleh berkata seperti itu. Dia sudah dibawa kemana-mana, tidak bisa disembuhkan. Tapi oleh nama Tuhan Yesus, Dia akan disembuhkan. Penyakitmu dapat disembuhkan. Masalahmu dapat diselesaikan. Keterikatanmu dapat dilepaskan. Itulah Tuhan kita yang adalah dasar dari iman kita. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.